Yang nyinyir 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 biar nyinyir 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 biar anjing menggonggong, kafilah tetap terus. Pak Prabowo Subianto, Anda itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di mana setiap ucapan adalah kebijakan dan setiap narasi diksi yang disampaikan ke ruang publik itu adalah representasi dari wajah negara dan demokrasi kita. Dan bagaimana bisa seorang pemimpin bangsa itu bisa salah berhitung berkali-kali. Dan Bapak perlu tahu, pemimpin itu tidak perlu takut Pak terhadap rakyatnya yang melakukan kritik. Nyinyir, biarin aja, nyinyirin rakyat. Aduh, kalau Soekarno bisa bangkit dari kuburan, mimpi buruk, gue capek-capek ya bikin merdeka nih negara. Akhirnya di akhir dengan nyinyir, memang ada kayak gini? Nggak ada. Belanda aja nggak pernah menjajah kita, habis itu nggak ada tuh. Raja-raja Belanda nggak ada sampai sekarang juga. Presiden Jepang juga nggak ada tuh, nggak ada. Jadi mimpi buruk banget ya. Ini memang udah lawak. Stand up comedy. Negara dijadikan stand up comedy ya. 10 tambah 6 17 lah. Nyinyir lah. Yang nyinyir 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 biar Asli pengen muntah lihat orang ini. Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin model begini? Nggak ada. Saat dikritik rakyatnya, bukannya bersikap yang bijak, yang berwibawa, malah bersikap seperti pelawak. Rakyatnya dibilang nyinyir. Belum lagi hitung-hitungan nggak bisa. 10 tambah 6 17 katanya. Anak SD aja lo tahu 10 tambah 6 itu 16, Pak. Anda seorang presiden, 10 tambah 6 kok 17. Mau dibawa kemana bangsa ini? Punya pemimpin model begini. Bagaimana bisa menuju Indonesia emas kalau pemimpinnya seperti ini? Yang ada menuju Indonesia cemas. Ketika rakyat yang kritis dipandang sebagai lawan politik. Ungkapan biarkan anjing menggonggong, kapilah berlalu. Secara historis, ini adalah peribahasa yang sudah lama hidup dalam tradisi bahasa Indonesia, yang pada dasarnya bermakna ajakan untuk tetap berjalan meskipun ada kritik, gangguan, atau cibiran. Namun di dalam ruang demokrasi modern, persoalannya tidak berhenti pada asal-usul peribahasa, melainkan pada siapa yang dipersepsikan sebagai yang menggonggong. Nah, disinilah tafsir menjadi sensitif. Sebab ketika kritik warga negara, baik petani, akademisi, jurnalis, maupun masyarakat biasa terasosiasi secara simbolik dengan gonggongan, maka terjadi pergeseran makna dari kritik sebagai kontrol demokratis menjadi suara yang dianggap sekedar gangguan yang tak perlu didengar. Padahal dalam logika demokrasi konstitusional, kritik bukanlah gangguan terhadap negara, melainkan bagian dari mekanisme umpan balik yang justru menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan arah. Rakyat yang mengkritik tidak sedang berada di luar sistem, melainkan justru berada di dalam sistem itu sendiri sebagai pemilik kedaulatan. Karena itu, ketika metafora komunikasi politik terlalu mudah mengelompokkan kritik ke dalam kategori kebisingan, muncul pertanyaan reflektif, apakah ruang kritik sedang dipahami sebagai bagian dari perbaikan kebijakan atau sekedar sebagai hambatan yang perlu diabaikan. Nah, pernyataan kedua yang juga memunculkan diskusi adalah ketika muncul narasi bahwa
Jika tidak puas dengan pemerintah, maka tunggu saja dan hadapi di 2029. Secara prosedural, pernyataan ini memang merujuk pada mekanisme demokrasi elektoral, di mana pergantian kekuasaan dilakukan melalui pemilu. Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika seluruh bentuk kritik publik dianggap sebagai nyinyir. Nah, dalam logika seperti ini, kritik terhadap harga pangan, kebijakan, pendidikan, tata kelola negara, atau penegakan hukum seolah-olah langsung dikonversi menjadi sikap politik elektoral. Disinilah letak kekeliruan asumsi yang sering luput dibahas. Tidak semua kritik adalah ekspresi keinginan untuk mengganti pemimpin. Seorang warga yang mengeluh mahalnya kebutuhan pokok tidak sedang merancang kampanye politik. Seorang guru yang mengkritik kebijakan pendidikan tidak otomatis sedang berada dalam barisan oposisi. Seorang jurnalis yang mengungkap ketidakefisienan anggaran tidak serta-merta sedang bermain dalam arena perebutan kekuasaan. Nah, mereka sedang berbicara dalam bahasa yang berbeda, bahasa keseharian, bahasa dampak kebijakan, bahasa pengalaman hidup. Nah, ketika seluruh kritik dipaksa masuk ke dalam kerangka elektoral, maka yang terjadi adalah penyempitan ruang demokrasi. Kritik tidak lagi dipahami sebagai alat koreksi kebijakan yang bekerja setiap hari, melainkan hanya relevan pada momen 5 tahunan. Padahal negara tidak hanya bekerja pada hari pemilu, tetapi pada seluruh hari di antara pemilu itu. Dalam ruang waktu itulah kebijakan berjalan, berdampak, dan dievaluasi oleh masyarakat. Pada akhirnya, persoalan yang mengemuka bukan sekedar dua kalimat yang bersifat metaforis, melainkan bagaimana cara kekuasaan menempatkan kritik dalam struktur berpikirnya. Apakah kritik dipahami sebagai bagian dari mekanisme koreksi yang melekat pada demokrasi, atau sebagai ekspresi dari pertaruhan politik yang harus dihadapi dengan logika menang kalah? Disinilah titik sensitifnya, sebab demokrasi tidak hanya diuji pada saat pemilu berlangsung, tetapi juga pada saat rakyat berbicara di luar musim pemilu. Dan ketika rakyat yang kritis mulai dipandang sebagai lawan politik, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya citra komunikasi seorang pemimpin, melainkan kualitas hubungan antara negara dan warga negara itu sendiri. Di hadapan ribuan pengusaha muda di Bandar Lampung, Prabowo Subianto menyampaikan peringatan. Jangan dengarkan yang nyinyir. Yang nyinyir biar nyinyir. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap terus. Masalahnya, yang menggonggong kali ini adalah fakta. Rupiah sedang berdiri di 18 ribuan per dolar. Masuk 5 besar mata uang terlemah di dunia, melampaui asumsi makro RAPBN 2027 yang dibuat pemerintahannya sendiri. Kepala BGN baru saja ditahan Kejaksaan Agung 8 hari sebelum pidato itu disampaikan bersama 2 wakilnya atas korupsi program yang anggarannya 258 triliun. Dana desa dikunci 58% untuk Koperasi Desa Merah Putih yang skema pembiayaannya sudah direvisi 2 kali karena tidak tahan uji. Pemerintah mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia, eksportir tunggal batubara dan sawit nasional. Nasionalisme ekonomi Prabowo, sebagaimana dikaji Edward Aspinall sejak 2015, tidak pernah berdiri sendiri sebagai program. Ia adalah ekspresi kepentingan kelas. Keluarga Jojo Hadikusumo membangun kekayaannya di batubara, kelapa sawit, dan konsesi sumber daya alam, persis sektor yang kini dimonopoli DSI. Yang paling telanjang adalah kontradiksi kebijakan luar negerinya. Di Lampung, ia mengutip warisan non-blok Soekarno. Tapi 3 bulan sebelumnya, Indonesia menandatangani perjanjian dagang dengan Trump tanpa persetujuan DPR, mengunci tarif, membuka pasar pertanian, dan mengorbankan otonomi regulasi domestik.
untuk menghadapi ancaman tarif yang belakangan dibatalkan Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai inkonstitusional. 1000 kawan terlalu sedikit diucapkan oleh pemimpin yang baru saja mengalah kepada satu negara, kepada Trump bahkan. Menyebut semua ini nyinyir adalah strategi lama, mendelegitimasi kritik sebelum substansinya bisa diuji.